Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu atas izin dan pertolongan Allah kita bersyukur kita bisa hadir pada acara yang ditunggu-tunggu pada malam ini spesial di bulan Ramadan, yaitu Islamic Digest. Pada acara hari ini, pada malam ini tepatnya kita akan membahas sebuah tema yang sedang hangat, meskipun malam itu dingin tapi sekarang itu hangat. Buka puasa bersama dilarang, negara makin tidak rasional. Pemirsa Khilafah Channel, kita akan bersama dengan sejumlah narasumber yang tidak asing lagi, nanti akan saya sebutkan. Tapi sebelum saya sebutkan, kamera bisa mengarah ke meja di depan saya. Nah, ini masih ada sisa-sisa buka bersama, jadi kita buka bersama meskipun tidak banyak orang. Kita kembali ke tema ya, jadi buka puasa bersama dilarang dan negara makin tidak rasional. Narasumber yang dihadirkan alhamdulillah sudah hadir di samping kiri saya. Yang pertama ada cendekiawan muslim Ustadz Ismail Yusanto. Selamat datang Ustadz. Sehat Ustadz. Puasa nampaknya makin segar ini ya, alhamdulillah makin semangat. Kemudian yang kedua di samping beliau juga ada Kiai Haji Rohmat S. Labib. Ini ulama kita. Selamat datang Ustadz. Selamat datang Kiai, sehat? Alhamdulillah. Dan satu lagi yang kita juga sedang nantikan, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Mudah-mudahan beliau tidak ada halangan sehingga bisa bergabung bersama kita. Nanti kita juga akan ditemani oleh 3 tokoh yang juga sama-sama tidak asing lagi. Nanti insya Allah ada Ustadz Slamet Ma'arif, kemudian ada Ustadz Alfian Tanjung, dan ada sosiolog Profesor Musni Umar. Pemirsa Khilafah Channel, kita akan mulai. Ini karena malam-malam ya, host malam-malam agak jarang ini, jadi saya agak grogi juga ini. Sebelum kita memasuki tema ini, tadi pagi ya kuliah subuh di kompleks saya di masjid, itu ada Ustadz yang membahas tentang kebahagiaan nih, Kiai dan Ustadz Ismail. Jadi beliau menyampaikan satu hadis, bunyinya li so'imi farhatani, farhatun inda fitrihi, farhatun inda liqa'i rabbihi. Jadi bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan pada saat berbuka puasa, yang juga diterjemahkan yang lain, dijelaskan yang lain di hari raya. Kemudian yang kedua adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya nanti di yaumil akhir. Pada saat membahas ini, maka ternyata kebahagiaan itu bagi orang yang berpuasa datang pada saat buka saum. Nah ini saya menarik sekali pembahasan ini, dan kemudian beliau mengaitkan dengan indeks kebahagiaan. Jadi rupanya di dunia ini sudah beberapa waktu berjalan itu sudah ada penghitungan indeks kebahagiaan dunia. Dihitung dari 137 negara. Jadi kebahagiaan itu ternyata sudah dihitung sedemikian rupa, ada sejumlah indikatornya. Dan dari 137 negara itu Indonesia, negeri kita yang kita cintai ini nomor 84. Kalau nomor 84 ini artinya, waduh ini kertasnya cukup banyak ini. Semakin kesini tulisan semakin besar, semakin susah dibaca soalnya. Nah dari dari kebahagiaan tadi itu, kalimatnya sangat sederhana dari Ustadz kita itu. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya membuat bahagia pada bulan Ramadan itu sederhana, yaitu diperbolehkan buka saum bersama. Karena di buka saum itu justru terjadi kegembiraan yang pertama untuk para orang yang saum. Tapi ketika muncul larangan buka saum bersama, dan di situ ternyata di dalam surat Seskap nomor 38, Seskap _DKK_03_2023 yang ditandatangani 21 Maret 2023, belum lama ini, itu ternyata yang menjadi pertimbangan adalah COVID-19, yang ternyata sebelumnya justru PPKM sudah dihilangkan, tapi di surat itu masih dibunyikan penanganan COVID-19. Karena itu tidak ayal surat ini atau pemberitahuan ini menimbulkan kontroversi di mana-mana. Nah itulah yang salah satunya akan kita bahas pada hari ini, satu kebijakan publik yang menjadi tanda negara sudah tidak rasional lagi.
kertas masih banyak. Jadi mohon Kiai dan Ustadz bersabar. Nah, fakta irasional tadi itu ternyata tidak hanya larangan buka saum dengan alasan COVID, tapi juga ada fenomena pamer kekayaan pejabat di saat rakyat menderita. Hari ini juga banyak kejadian pembunuhan dengan alasan yang sangat sepele. Kemudian pembunuhan tidak sekedar dibunuh tapi dimutilasi. Bahkan yang terakhir anak-anak atau disebut bocil ya, bocah cilik ini sudah mulai bermain-main dengan aktivitas orang dewasa. Saya ingin menyebut tapi nggak enak. Seperti itulah kurang lebih. Jadi ini semakin memperkuat apa yang kemudian tadi disampaikan bahwa irasionalitas nampaknya hari ini sedang melanda di negeri kita. Dan sebelum saya akan diskusi dengan dua narasumber kita itu, kita akan simak dulu. Ini satu pernyataan dari Ustadz Slamet Ma'arif. Saya persilakan. Silakan Ustadz. Ini arahan yang menunjukkan bahwa pemerintah sampai saat ini masih Islamofobi ya, di mana PBB saja sudah melakukan gerakan anti Islamofobi, tapi dengan arahan yang Pak Presiden tunjukkan kepada instansi pemerintah untuk tidak mengadakan buka puasa bersama, ini menunjukkan Islamofobinya malah kelihatannya akut. Karena alasan yang pertamanya udah nggak logis, alasannya kopat kopit. Nah kemarin waktu nikahin anaknya, kopitnya kemana? Acara kunjungan ke daerah yang berkerumun masyarakat banyak, kopitnya kemana? Apakah ini kopit hanya akan menyerang orang yang berbuka puasa? Masuk akal nggak kira-kira? Enggak kan? Jadi ini satu kebijakan yang sekali lagi menunjukkan rezim sekarang, pemerintah sekarang masih mengidap penyakit Islamofobi yang akut gitu kan. Harusnya pemerintah itu justru mengarahkan, meminta kepada instansi pemerintah untuk mengadakan buka puasa bersama agar bisa silaturahmi antar karyawan dan instansi. Bahkan lebih bagus lagi, disambung dengan acara santunan untuk anak yatim di acara buka puasa tersebut. Oleh karenanya umat Islam pada umumnya saya menghimbau dan mengharapkan terus sajalah mengadakan buka puasa bersama, kalau perlu sahur bersama. Ini wujud syiar Islam, ini wujud ukhuwah Islamiyah, ini wujud satu syariat yang memang harus kita jaga. Jadi jangan pernah kendor, jangan pernah mundur, tetap kita buka puasa bersama. Kalau perlu ajak anak yatim dan duafa, dan kalau perlu kita sahur bersama supaya tambah silaturahim ya. Jadi sekali lagi udah nggak masuk akal lah alasannya yang kopat kopit ya. Saya pikir saya nggak setuju dengan itu. Assalamualaikum. Ya, pemirsa Khilafah Channel yang berbahagia, mohon maaf tadi karena situasi sudah malam jadi saya salah membaca. Jadi judulnya yang sebenarnya adalah irasionalitas negara makin merajalela. Kenapa? Ya, ini mungkin pengaruh COVID depan saya yang cukup kuat ya. Ya, ini saya mencari-cari alasan saja sebenarnya. Baik, kita akan mulai bertanya. Terima kasih tadi kepada Ustadz Slamet Ma'arif atas pernyataannya. Beliau nampaknya juga sejalan dengan isi diskusi hari ini, mempertanyakan ada apa, kenapa. Tadi sudah disampaikan bahwa pembukanya ada larangan buka saum yang tadi sudah dijelaskan, kemudian ada pamer kekayaan pejabat, kemudian juga ada timnas Israel yang akan bermain di kita dan seterusnya. Kita akan coba langsung bertanya kepada cendekiawan Muslim yang sudah hadir di depan saya. Ustaz Ismail sehat tadi ya? Iya, alhamdulillah. Ya, sudah diminum kopinya? Ya, alhamdulillah. Supaya ada tanda kita sudah berbuka. Baik Ustaz, ini sinyalemen ini tadi yang sudah saya sampaikan ini, apakah ini tanda? Ya? Karena sebagian mengatakan ini tanda bahwa rezim hari ini memang anti-Islam. Ya? Atau bagaimana Ustaz bisa menyikapi ini? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Irasionalitas negara makin merajalela ya. Satu hal yang kita bisa lihat adalah bahwa negara atau pemerintah dalam hal ini itu dia tidak punya pegangan yang maton, kalau orang Jawa bilang, pegangan yang kokoh.
dalam dia berpikir, dalam dia bersikap. Gitu. Pegangan yang tidak monoton itu membuat akhirnya selalu dalam posisi ragu, atau ketika dia mengambil keputusan itu terlihat banyak sekali atau tampak sekali yang aneh gitu, yang irasional. Tadi sudah disinggung, misalnya soal buka bersama. Alasannya bahwa sekarang ini kita sedang masa transisi dari pandemi menuju endemi gitu. Jika dia punya alasan yang maton gitu, pegangan yang kokoh, itu pasti tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena di saat yang sama kan kemarin diizinkan konser, kan? Bahkan pernikahan banyak orang termasuk keluarga presiden berlangsung dengan sangat meriah. Apa kemarin itu juga bukan dalam masa transisi dari pandemi ke endemi, kan sama saja sebenarnya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa dia tidak punya pegangan. Apa sebenarnya? Kalau memang pandemi yang jadikan alasan atau masa transisi, mestinya konser juga tidak boleh. Tapi di sisi lain kenapa diperbolehkan? Bahkan dia menyerukan untuk mari nonton konser, mari wisata, mari belanja segala macam itu gitu. Lalu muncul keterangan dari Mensesnek bahwa ini itu dalam rangka untuk pejabat hidup hemat, tuh hidup hemat. Nanti dana untuk buka bersama dialirkan kepada rakyat segala macam. Itu juga tidak rasional juga, karena pada saat yang sama netizen melihat bagaimana istri-istri pejabat itu bahasanya flexing ya, pamer gitu. Itu sekelas kepala cabang, sekelas sekda itu aja kayak begitu. Kebayang nggak kalau istri menteri, bagaimana kalau istri pemimpin tertinggi? Netizen kan bukan kurang akal, lalu disorot itu tasnya berapa harganya, segala merek-mereknya ketahuan. Termasuk juga waktu pernikahan pakai kereta kencana segala macam, itu saudaranya di mana gitu. Nah itu juga tidak rasional. Nah karenanya kemudian kita bisa tambah lagi lah, banyak lagi contoh. Misalnya kembali lagi juga tadi sudah disebut soal rencana turnamen Piala Dunia U20, ya kan? Di sana kan akan ikut serta timnas Israel. Ya. Katanya Indonesia tidak punya pilihan karena itu urusan FIFA. Lu tuan rumah masa nggak punya urusan? Masa tuan rumah nggak bisa bersikap gitu? Dulu di masa Bung Karno bisa bersikap. Gitu. Ini tidak ada urusannya dengan agama. Bagaimana nggak ada urusan agama? Saudara kita di sana ditembaki begitu, nggak ada urusannya agama. Agama itu apa sih? Agama itu paling sedikit itu kan mengatakan bahwa kita ini dikatakan oleh Nabi tidak sempurna imannya jika kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Agama itu mengajarkan bahwa kita ini bersaudara, sesama muslim bersaudara. Kalau saudara kita sakit kayak gitu, sakit kan begitu, itu agama gitu loh. Lah kok dibilang tidak ada urusannya agama, ini kan tidak rasional gitu loh. Nah terutama memang soal agama yang mencuat itu terutama gitu. Misalnya soal timnas Israel itu kan tema besarnya pasti soal agama kan, soal penjajahan, soal penindasan kepada bangsa, kepada penduduk Israel, kemudian aneksasi segala macam. Itu kan soal agama, penjajahan itu bukan tidak ada hubungannya dengan agama kan enggak. Kemudian tadi buka bersama, lalu banyak lagi yang lainnya gitu. Nah, karena itulah kemudian publik itu makin ini rezim kok kayak begini amat terhadap agama gitu, ya kan? Nah inilah kemudian sampai pada penilaian yang makin keras bahwa ini rezim ini memang anti agama atau anti Islam, karena di saat yang sama radikal terus saja jalan gitu. Sementara publik semakin hari semakin melihat bahwa itu hanya pengalian perhatian atau pengalian isu saja, karena faktanya yang kedapatan korupsi itu bukan orang radikal ya, atau tidak ada hubungannya dengan radikalisme.
Kalau memang radikalisme jadi ancaman kan mestinya itu. Ternyata kan korupsi yang jadi ancaman negeri ini. Nah, jadi jadi kayak gini, kayak gatel di mana, garuk di mana gitu loh, ya. Gatel di punggung, garuk di dada, nggak cocok gitu. Nah ini nggak rasional juga gitu. Ini yang disebut sebagai false flag gitu kalau dalam dunia intelijen, operasi pengalian isu gitu. Dari isu utama kemudian publik diarahkan kepada soal lain. Oke. Ustaz Ismail, saya juga memang ingin bertanya kepada poin pengalihan isu, karena ini cukup banyak juga yang menyebutkan bahwa ini sesungguhnya bukan persoalan yang terlalu besar gitu ya untuk diperlihatkan. Kalau tadi seperti dibilang bahwa kalau buka puasa itu memang untuk mengalihkan pembiayaan mungkin bisa diterima gitu ya. Tetapi ada yang isu yang lebih besar. Tadi Ustaz juga sudah menyebutkan, kira-kira kalau ini disebut sebagai pengalihan isu, yang pertama itu isu apa yang sampai ini dialihkan dari kita. Kemudian yang kedua, apa yang diharapkan sebenarnya dari semua yang dilakukan ini? Yang pertama yang paling nyata itu adalah makin terungkapnya berbagai penyelewangan atau penyimpangan di berbagai instansi. Baru lalu terungkap bagaimana di Kementerian Keuangan khususnya di Dirjen Pajak, ya kan? Ada pejabat pajak yang begitu rupa. Itu semestinya bisa menjadi awal atau bahan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh gitu. Lalu diungkap oleh Menkompolham tentang money laundering lebih dari 300 triliun gitu. Itu terjadi di kementerian yang sama gitu. Belum selesai itu ada juga di Direktorat Bea Cukai gitu, di Dirjen Bea Cukai terungkap lagi pejabat yang hidup tidak dalam kewajaran gitu. Jadi ini sebenarnya ibarat api ini asap gitu, yang menandakan ada sesuatu, ada bara di dalamnya gitu. Ini memang akan memberikan distrust gitu, apalagi kalau menyangkut pajak, ya kan? Pajak itu kan nyawa dari negara ini hari dalam kapitalisme itu lebih dari 80% pendapatan negara itu dari pajak gitu. Belum selesai itu kemudian terungkap juga atau sebelumnya terungkap bagaimana Jenderal Bintang 2 membunuh, terungkap lagi Jenderal Bintang 2 terlibat dalam perdagangan narkoba gitu. Ini semua memukul lah di tengah situasi kayak begitu. Tetap dipaksakan juga pengesahan Perpu Cipta Kerja yang semua orang tahu bahwa kalau betul ini cipta kerja mestinya buruh senang, tapi kenapa buruh demo? Itu kan menunjukkan bahwa ini sebenarnya bukan cipta kerja tapi cipta investasi, artinya demi investor bukan untuk para pencari kerja. Itu sesungguhnya merupakan langkah yang patut dipertanyakan juga rasionalitasnya, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan dalam waktu yang sangat singkat, disusun dalam waktu yang sangat singkat, hanya kurang lebih sekitar 100 hari untuk meringkas 80 undang-undang menjadi satu, ya. Kemudian di judicial review, lalu MK mengatakan ini inkonstitusional bersyarat, bukan diperbaiki, tapi malah kemudian dibuat perpu, lalu disahkan. Nah, rakyat suruh apa? Gitu. Apa suruh JR lagi, judicial review lagi? Kalau JR lagi nanti perpu lagi gitu. Suruh ke DPR lah, DPR-nya juga mengesahkan perpu itu gitu. Nah, ini kan membuat akhirnya jadi ini apa sebenarnya semua ini gitu. Nah, ini yang isu-isu ini yang kemudian coba dialihkan gitu melalui ya katakanlah seperti mengangkat lagi soal terorisme, mengangkat lagi soal radikalisme, begitu-begitu loh selalu. Ketika ada titik kritis, publik itu sudah menyorot satu kasus, kemudian dimunculkan itu. Padahal itu bukanlah kasus yang sesungguhnya, karena dalam faktanya tidak pernah kita bermasalah dengan so-called yang disebut radikal-radikal itu. Gitu. Baik, pemirsa Khilafah Channel yang budiman dimanapun berada, ya, alhamdulillah kita sudah
melewati 3 hari di bulan Ramadan, dan pembahasan pada malam ini mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua, karena ternyata Ramadan bukan waktunya untuk istirahat, justru untuk meningkatkan kapasitas ketaatan kita. Dan bagian dari peningkatan kapasitas ketaatan itu adalah dengan bincang-bincang yang meskipun terkesan lebih santai karena ditemani kopi, ya, di depan saya ada jeruk dan sebagainya. Kalau pemirsa mau gak aja, tapi nampaknya susah ya, secara online saja. Kita akan terus mendalami bagaimana sebenarnya sudut pandang Islam terkait dengan bahasan yang sedang kita bahas ini. Dan sebelum itu saya teruskan kepada Kiai Haji Rohmat S. Labib, saya minta atau saya bawa hadirin sekalian untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh tamu kita yang kedua, yaitu Profesor Musni Umar, seorang sosiolog terkemuka di negeri ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Khilafah Channel yang meminta tanggapan pada saya tentang masalah pamer kekayaan, masyarakat cepat marah, dan kemudian mudah menghabisi nyawa orang. Masalah yang kita hadapi ini memang tidak bisa lepas dari pendidikan. Pendidikan yang kita peroleh sejak sekolah dasar sampai di perguruan tinggi itu syarat dengan nilai-nilai bagaimana kita mengumpulkan harta, kita kaya, setelah kaya ya kita menjadi hedonis, lupa yang lain-lain. Hanya sebagian kecil, terutama yang belajar di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah madrasah, yang memang karena dari dulu kehidupan mereka sederhana ya, kemudian hiduplah sederhana. Tetapi sekali lagi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai solidaritas sosial, nilai-nilai kepedulian terhadap sesama itu memang tidak ditanamkan di dalam sistem pendidikan kita. Pendidikan di sekolah begitu, pendidikan di rumah begitu, pendidikan di perguruan tinggi dan di masyarakat seperti yang kita alami. Nah, inilah sebabnya masyarakat kita itu ketika mendapatkan kekuasaan dia berusaha untuk mengumpul sebanyak-banyaknya harta itu dengan cara apapun, termasuk yang ramai dibicarakan korupsi. Dia tidak mau lagi miskin seperti yang dialami mungkin di masa kecil dia dan orang-orang tua dia. Nah, tanpa disadari, tanpa dikontrol, karena sistem pendidikan kita di rumah, di sekolah, sampai di masyarakat tidak ada kontrol, anak istri itu kemudian menampilkan kekayaan yang dimiliki dengan tas yang ratusan juta, kemudian pakaian ratusan juta, sepatu dan lain-lain sebagainya, dan tentu mobil ya. Dan inilah yang ramai diperbicarakan. Jadi kalau kita ingin berbicara masalah pamer kekayaan ini harus dilihat dari akar masalah. Akar masalah itu adalah sistem pendidikan kita yang tidak merujuk kepada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Profesor Musni Umar atas apa yang disampaikan tadi. Menarik untuk disimak sebagaimana tadi tamu yang pertama. Beliau tadi juga menyampaikan tentang ada satu ulasan di belakang bahwa ini semua tidak lepas dari proses panjang pendidikan kita yang abai terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Saya ingin bertanya kepada Kiai dulu ya. Ustaz Ismail jangan kemana-mana karena setelah ini nanti saya tanya lagi. Ya. Kiai, tadi disebut bahwa irasional negara yang merajalela ini tidak lepas dari sistem pendidikan dan proses pendidikan yang sejak dulu memang abai terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa tadi. Bagaimana Kiai menanggapi? Ya, sebenarnya itu memang sistem pendidikan punya pengaruh yang sangat besar berkaitan dengan pembentukan pemikiran masyarakat. Tapi sebenarnya
harus ingat juga bahwa sebenarnya sistem pendidikan di sebuah negara itu bukanlah menjadi pangkalnya. Dia sebenarnya masih berpangkal kepada sistem negara yang ada. Sistem negara yang ada itulah yang akan menjadi atau memberikan pengaruh sangat besar atau bahkan menentukan pada sistem pendidikan di negara itu. Nah, cuman saya ingin menggarisbawahi sebenarnya kita ketika bicara tentang irasionalitas, ya mungkin maksudnya tidak masuk akal gitu ya. Memang kalau saya baca tentang teori-teori rasionalitas itu kan banyak sekali dengan berbagai macam teori. Cuman kalau saya menggunakan bahasa sederhana sebenarnya sebuah pemikiran, ide, pendapat dan semacamnya itu disebut masuk akal dan tidak, itu ada cirinya. Nah, ciri yang menonjol sebuah pemikiran yang rasional itu adalah tidak ada kontradiksi antara satu sama lain. Ketika sebuah pemikiran itu kontradiksi, bertentangan antara satu dan yang lainnya, maka itu adalah irasionalitas. Karena ketika kontradiksi berarti akan terjadi inkonsistensi, akan terjadi tidak konsisten dalam sebuah pemikiran. Padahal sebuah pemikiran itu bisa dinyatakan katakanlah sebagai satu ciri, ya belum satu-satunya ciri kebenaran pemikiran itu ya konsisten, bukan inkonsisten, apalagi terjadi kontradiksi. Nah, saya ambil dalam satu ayat dalam Al-Quran, ketika Al-Quran menyebut walau kana min indi gharillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran itu bukan dari sisinya, dari sisi Allah SWT, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka akan mendapati Quran itu akan ada banyak kontradiksi. Nah, sebab ketika kontradiksi itu pasti ada yang salah, tidak mungkin benar semua. Misalnya kalau ada orang bertanya, Ustaz Karebet ini lahir tahun berapa? Suatu saat Ustaz Karebet mengatakan saya lahir tahun 70 misalnya. Lalu kemudian suatu saat lagi orang bertanya, Ustaz Karebet menjawab saya lahir tahun 60. Ada orang lagi bertanya, jawabannya saya lahir tahun 50. Ini kan kontradiksi satu sama lain. Dan tidak mungkin jawaban itu semuanya benar. Ya, karena tidak mungkin satu orang itu lahir 3 kali, apalagi di tahun yang berbeda-beda. Pasti ada yang salah. Bahkan bisa jadi semua salah. Dan kalaupun ada yang benar, maka pasti satu yang benar. Maka sebenarnya tadi menguji sebuah pemikiran itu rasional atau tidak, kalau bahasa sederhananya tadi masuk akal atau tidak, benar atau tidak, diantaranya adalah dilihat dari konsistensi yang itu nanti bisa menjadi tadi apakah ini kontradiksi apa bukan gitu. Contoh tadi misalnya yang disebut tentang buka bersama yang tadi ya di awal tadi, itu kita akan melihat dengan jelas itu adalah satu kesimpulan, satu pemikiran, satu keputusan yang salah ketika didasarkan kepada COVID kan gitu. Kalau itu pemikiran itu benar dan lahir alasannya karena COVID, mestinya hal yang serupa yang bisa menimbulkan COVID, ya kerumunan segala macam itu harus dilarang juga. Kalau tidak dilarang berarti itu bukan pemikiran yang benar. Pasti ada sebab yang lain yang sebenarnya bukan itu, gitu. Sebab tadi disebut Ustaz Ismail misalnya tentang kenapa konser boleh, main bola boleh, di pasar boleh, segala macam boleh, tapi ketika kemudian buka bersama yang hitungannya juga beberapa orang saja itu tidak boleh. Nah, kalau alasan yang sama, mestinya juga kegiatan lain yang bisa jadi jauh lebih besar potensi penularan dan segala macam dengan jumlah yang lebih banyak harus aula lebih utama untuk dilarang. Nah, ketika itu tidak dilarang berarti ini tidak konsisten, berarti kontradiksi antara satu sama lain. Nah, ketika kontradiksi maka itulah yang disebut dengan irasional. Jadi tidak rasional, tidak masuk akal, dan pasti tidak benar. Nah, begitu. Nah, saya kira penting sekali kita mencoba untuk melihat bagaimana sebenarnya cara berpikir ini, karena cara berpikir ini menentukan seorang benar bersikap, benar bertindak ketika kemudian cara berpikirnya benar. Kalau cara berpikirnya sudah salah, maka sudah pasti tindakan yang diambil juga akan salah. Begitu Ustaz Karebet. Kalau cara berpikir itu hanya satu orang, hanya katakanlah
negara ini satu saja yang bermasalah, mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Tapi persoalannya kalau kemudian cara berpikir ini ternyata menjadi basis kebijakan. Iya. Jadi mengerikan sekali kalau begitu. Iya, jadi kan ada ungkapan itu rakyat itu ro'iyah ala dini mu maliki. Jadi rakyat itu mengikuti agama penguasanya. Gitu. Karena apa? Biasanya memang penguasa itulah yang menentukan sebenarnya apa yang terjadi pada rakyatnya. Nah biasanya katakanlah misalnya tadi sebuah keputusan misalnya, lalu kemudian diambil dengan argumen yang tidak kuat tadi, tidak kokoh, yang mengakibatkan kemudian terjadi ikhtilafan katsira, kontradiksi yang sangat banyak. Meski begitu itu kemudian disuarakan oleh pejabat, oleh penguasa. Kemudian seperti membeu pejabat berikutnya terus meneruskan sampai ke bawah, akhirnya kemudian menjadi semacam opini ya, yang opini itu sudah tidak lagi dikritisi benar apa salah. Nah akhirnya kemudian meluas. Kayak contoh misalnya radikal tadi, itu kan sebenarnya kalau mau dipertanyakan apa sih sebenarnya radikal? Sedikit kritis saja, apa sih radikal? Apa bahayanya radikal? Bahaya mana dengan korupsi? Dan seterusnya, itu akan munculkan sejumlah jawaban yang kemudian ujung-ujung pertanyakan tentang bahaya radikalisme yang dikemukakan oleh pemerintah tadi, gitu ya. Tapi ini sudah terkadung menjadi opini karena tadi ada satu omongan kemudian diteruskan, lalu kemudian seolah-olah menjadi opini yang berkembang di sebuah masyarakat tadi. Nah, kalau tentang bahaya sekali. Ya, karena kebijakan tadi. Ya, jadi kalau saya kutip Imam Al-Ghazali mengatakan fasadur ra'aya bifasadil muluk, ya, kerusakan rakyat itu disebabkan oleh kerusakan muluk, para raja, para penguasa. Penguasa yang rusak itulah yang menjadi penyebab rusaknya rakyat. Allah. Baik Kiai, terima kasih atas pencerahan di malam hari ya. Malam hari kan gelap, hari ini kita dicerahkan oleh beliau. Kalau begitu saya akan kembali ke awal tadi sebagai pembuka. Tadi kan ada kutipan hadis ya tentang buka saum di Ramadan. Kalau kemudian kita bercermin kepada apa yang seharusnya, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya atau seharusnya negara itu melihat Ramadan? Apa yang harus dilakukan oleh negara? Memfasilitasi sampai mana dan sebagainya dan seterusnya. Silakan. Negara itu kan sebenarnya institusi, tapi sebenarnya negara institusi yang dalam tanda kutip benda mati kan negara itu institusinya, tapi sebenarnya institusi itu dikendalikan oleh orang. Orangnya seperti apa? Orangnya beriman apa tidak? Ya, yang kemudian orang yang beriman itu kemudian membuat aturan-aturan, kebijakan dan segala yang diterapkan oleh sebuah negara. Nah mestinya kalau orang bernegara, gitu, baik itu rakyat, apalagi kemudian menjadi pemimpin dan dia adalah seorang mukmin, mestilah dia akan menganggap Ramadan itu sebagai sebuah bulan yang istimewa, akan menyemarakkan, mengisi, memakmurkan bulan Ramadan, karena betul-betul adalah bulan yang syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah tadi saya katakan ketika kemudian seperti itu mesti akan melahirkan sebuah aturan. Ya, orang yang beriman tadi akan membuat aturan, sebuah sistem ya yang sedemikian rupa, yang berkuasa tadi membuat misalnya aturan-aturan, misalnya bagaimana Ramadan itu harus puasa, berarti negara mewajibkan juga puasa kepada orang-orang mukmin. Mewajibkan itu dalam pengertian kalau ada rakyatnya yang terbukti makan, minum di siang hari tempat terbuka, nah berarti ya itu harus diberi sanksi karena itu sebuah kejahatan dalam pandangan Islam. Nah itu contohnya ya. Oke, terima kasih Kiai. Jadi sebegitulah seharusnya negara melihat Ramadan. Saya sekarang berpindah dulu kepada Ustadz Ismail. Terima kasih Kiai. Dipersilakan untuk minum kopi, tapi nampaknya kopi Kiai sudah mulai habis nih. Ini kode keras buat panitia. Saya kembali ke Ustadz Ismail. Ustadz Ismail tadi ada pembicaraan tentang kebahagiaan. Saya ingin menyampaikan apakah ketika negara itu atau tadi disebut irasional negara itu semakin merajalela, itu menjadi salah satu fakta bahwa sesungguhnya kita sedang tidak bahagia. Bisa nggak disebut begitu? Atau pertanyaan keduanya sebenarnya bagaimana Islam memandang kebahagiaan itu? Iya, irasionalitas itu
pasti mengganggu orang yang berpikir rasional, yang pada akhirnya akan mengganggu perasaan. Jika kebahagiaan itu letaknya di perasaan, maka irasionalitas pasti akan mengganggu kebahagiaan, gitu. Ya sama sederhananya kalau kita ini naik kendaraan umum gitu, sudah jalan ke arah Jakarta gitu, tapi tiba-tiba balik muter ke arah Bogor lagi, ya. Kemudian nggak lama balik lagi. Ini mau kemana sih? Ya kan, itu pasti mengganggu. Meskipun umpamanya kendaraannya itu mewah, ya, meskipun di situ ada hidangan yang sangat lezat, gitu. Tapi kalau kita diajak jalan gak jelas begitu, lama-lama pening kepala juga. Pasti udahlah saya turun saja, gitu. Jadi irasionalitas itu pasti mengganggu. Coba dicek di negara-negara yang tadi disebut punya indeks kebahagiaan tinggi itu saya kira ya itu irasionalitas itu kecil sekali. Artinya ada konsistensi gitu. Ini nanti belum kita lihat benar salahnya, tapi konsisten gitu. Nah, apalagi kalau kita sampai kepada Islam. Islam punya tolak ukur sendiri menyangkut kebahagiaan, karena kebahagiaan dalam Islam itu kan kebahagiaan yang saya kira dia menyentuh pada titik-titik yang lebih substansial. Saya sering mengatakan ada kebahagiaan yang paling elementer, yang ini banyak dicari orang atau diperebutkan orang. Itu yang disebut dengan kebahagiaan material. Itu kebahagiaan material. Kebahagiaan material itu ketika orang merasa tercukupi kebutuhan sandang, papan, pangan, kebutuhan akan pendidikan. Dan saya kira salah satu indeks kebahagiaan yang dimaksud itu pasti kebahagiaan material. Nah gitu. Makanya kan di situ ada GNP toh. Gitu. Ya, dan itu negara-negara yang disebut punya indeks kebahagiaan tertinggi di dunia, itu memang negara-negara dengan GNP yang sangat tinggi gitu. Tidak akan masuk negara dengan GNP yang rendah. Ya, katakanlah misalnya Rwanda atau Burundi atau apa gitu kan masuk ke paling bawah. Paling bawah. Indonesia aja masuk 84 kan gitu. Tetapi dalam pandangan Islam itu tidak hanya kebahagiaan material, ada kebahagiaan intelektual gitu. Kebahagiaan intelektual apa? Di antaranya tadi itu bahwa dia hidup di dalam sebuah lingkungan yang rasional gitu. Kalau dia irasional itu mengganggu pikiran gitu. Ini akan pasti orang tidak akan merasakan kebahagiaan intelektual. Ketika ilmu tidak jalan, ini hari itu udah banyak keluhan dari pakar-pakar hukum, gitu. Pakar hukum tata negara, pakar hukum pidana, pakar hukum macam-macam. Mereka katakan bahwa kayak ilmu saya itu nggak ada gunanya ini hari. Saat ini. Kenapa? Karena seluruh teori tentang hukum, tentang peraturan perundang-undangan, tentang macam itu nggak jalan. Semua diterobos oleh kekuasaan, gitu. Oleh arogansi kekuasaan yang mengabaikan kaidah-kaidah ilmu, kaidah-kaidah rasionalitas, ilmu, hukum, gitu. Itu kebahagiaan intelektual. Lalu ada lagi kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan spiritual itu kebahagiaan yang dia itu jauh lebih dalam daripada kebahagiaan intelektual, apalagi kebahagiaan material. Contohnya seperti yang tadi disebut lisoimi farhatani, untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan apa dia? Kebahagiaan spiritual. Idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, dia bahagia dengan bukanya. Bahagia karena apa? Apakah karena dia lapar? Pasti. Makan dalam keadaan lapar kan enak gitu kan. Kemudian yang kedua, apakah dia karena makan enak? Mungkin gitu. Tapi yang tidak bisa tidak adalah dia bahagia karena dia berbuka puasa. Bukan sekedar makan dalam keadaan lapar atau makan makanan yang enak, tapi dia makan dalam keadaan berbuka puasa. Artinya dia sedang dalam keadaan memenuhi kewajiban yang diberikan oleh Allah.
Itulah kebahagiaan spiritual yang itu hanya bisa dirasakan oleh yang berpuasa. Kalau tidak berpuasa, meskipun dia ada bersama dalam acara buka bersama itu, dia tidak akan merasakan gitu. Nah, orang yang baik itu adalah orang yang dia ingin orang lain merasakan kebahagiaan itu atau ingin menciptakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan paling sederhana ini hari di bulan Ramadan itu adalah kebahagiaan ketika berbuka gitu. Yeah. Apalagi berbuka bersama. Jadi kalau buka bersama meskipun ini hanya sebatas ASN ya, itu sebenarnya secara nyata telah menghambat tercapainya kebahagiaan spiritual. Ini yang membuat aturan ini pantas dipertanyakan, ini pernah ngerasakan kebahagiaan spiritual apa enggak? Ya, gitu. Ya. Apalagi kemudian alasannya ngeles ke sini ke kiri ke kanan segala macam gitu. Kalau urusannya soal nanti hidup sederhana lalu ya situ inilah ya kan, wong buka bersama itu sederhana juga bisa kok gitu, tidak harus mewah-mewah ya kan. Pada faktanya kita ini kalau sudah 1-2 teguk atau 1-2 biji karma kemudian kita makan 1 piring sudah selesai kok, nggak perlu mewah-mewah amat kan gitu. Jadi apa urusannya dengan kemewahan? Nggak ada lah itu ya kan. Yang dinantikan orang itu adalah pada titik gelek gitu loh, ya kan? Yeah. Itu yang paling membahagiakan itu. Habis itu sholat bersama, sholat jamaah, habis itu mendengarkan ceramah, itu yang paling ditunggu. Gitu. Ya mungkin ada juga makanan enak, ada yang ditunggu juga istimewa sedikit. Gitu. Yeah. Lalu yang terakhir adalah kebahagiaan ideologis. Nah, ini yang membuat orang untuk mencapainya atau untuk meraihnya bisa mengorbankan material, bisa mengorbankan lain-lainnya gitu. Makanya kan dalam jihad itu bi amwalikum wa anfusikum gitu. Orang itu bahagia itu dengan mempertahankan diri. Tapi kalau untuk kebahagiaan ideologis malah mengorbankan diri. Itulah kebahagiaan gitu. Ini semua di atas perintah Allah. Makanya kemudian Nabi mengatakan kan as-sa'adatu minas sa'adah ya. Kebahagiaan, puncak kebahagiaan, tulul umri fi taatillah, panjang umur dalam taat kepada Allah. Jadi ringkasnya, kebahagiaan seorang muslim itu adalah ketika dia taat kepada Allah. Yang kayak begini tidak akan bisa diukur oleh indeks kebahagiaan itu. Karena indeks kebahagiaan itu hanya mengukur yang bersifat material, hanya sampai pada level 1, padahal ada 3 level lagi di atasnya, intelektual, spiritual, ideologis itu. Karena itu kita nggak usah kaget dengan indeks seperti itu. Karena indeks itu kan tergantung yang naruh indeksnya kan, kebahagiaan tergantung ukurannya gitu loh. Masa negara kayak Israel itu dianggap sebagai negara paling berbahagia, wong itu negara nyolong kok bagaimana gitu. Ya, masa nyolong bahagia ya kan? Ya. Kalau orang nyolong bahagia itu mestinya tidak akan pernah ada money laundering, tidak pernah ada safety box gitu. Tidak ada pernah itu kemudian harus nyimpen di Pulau Cayman gitu. Itu semua kan wujud kecemasan. Makanya kemudian ada money laundering, pencucian uang supaya tidak ketahuan kan gitu. Karena ketahuan berabe, kan cemas. Kalau orang cemas masa bahagia? Iya kan? Sederhananya begitu saja gitu loh, kayak gitu. Jadi jelas berbeda lah gitu dengan apa yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Ismail. Hadirin yang berbahagia, Masya Allah ya, makin malam makin tajam pembahasan kita. Dari buka saum bersama, lalu sampai kepada hal-hal yang saya kira sangat fundamental. Ternyata kita sedang bicara tentang kebahagiaan sebenarnya. Ada kebahagiaan yang boleh saya sebut kebahagiaan semu, ada kebahagiaan yang hakiki. Yang tadi sampaikan Ustadz Ismail itu mengarahkan kepada kebahagiaan yang hakiki yang seharusnya kita gapai. Dan saya akan masih terus bertanya kepada dua narasumber ini, sayang kalau dilewatkan, dan kopi juga masih tersisa ya sedikit lah. Kode keras yang kedua untuk panitia. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu apa yang sudah disampaikan atau apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Silakan Ustadz Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alfian Tanjung, pimpinan Taruna Muslim, yang kebetulan memang dalam perjalanan 2 tahun belakangan ini mengorganisasikan jaringan remaja masjid se-Indonesia dengan nama Gerakan Subuh Milenial Indonesia. Kami baru saja menyelenggarakan acara yang
sedemikian rupa menjadi penyuluh asa, penyuluh gembira, penyuluh semangat, penyuluh takarub ilallah. Insya Allah tanggal 19 bulan Juli 2023 GSMI akan menyelenggarakan subuh gabungan 1 juta jamaah yang kita dominasikan remaja, yaitu pada tanggal 19 bulan Juli 2023 bertepatan dengan 1 Muharram tahun 1445 Hijriah. Sehubungan dengan keluarnya surat edaran yang ditandatangani oleh Pramono Anung, saya melihat surat itu ditandatangani atau dikeluarkan tanggal 21, bulannya bulan Maret, berarti persis 2 hari sebelum Ramadan, dan itu bukan untuk PNS atau ASN secara elitis yang ada di istana, tidak begitu. Itu untuk seluruh Indonesia. Pertama, catatan saya bahwa itu adalah arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia. Siapa dia? Semua kita tahu. Yang kedua, arahan itu adalah untuk seluruh ASN, semua level, dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Ini berarti secara terbuka pemerintah telah menunjukkan sikap diskriminatif, antipati, anti, dan juga mungkin boleh dibilang memusuhi Islam. Maka untuk itu saya yang memasuki tahun ke-40 aktif dalam pergerakan Islam menyatakan bahwasanya peraturan itu kita tolak dan kita tidak perlu mengikutinya karena dia tidak memiliki dasar hukum yang cukup, kecuali hanya bentuk keputusan kebencian. Kalau selama ini ada ujaran kebencian, ini adalah peraturan kebencian kepada Islam. Umat Islam, mari kita mengatur langkah, menata barisan, bahwa ternyata negeri ini diurus oleh oknum-oknum yang jumlahnya sangat banyak, mungkin di atas 80%, yang mereka ternyata anti-Islam dan memusuhi Islam, baik secara tersirat maupun tersurat. Dan ini merupakan bagian daripada kebersamaan kita untuk menolak edaran ini. Dan kasihan itu bapak yang membacakan pembelaannya, padahal harusnya yang menyampaikan penjelasan mestinya yang menandatangani surat itu dong. Anda tanggung jawab ya. Jadi saya dengan tegas kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia, kita nyatakan edaran tersebut tidak ada, dan secara satria kita minta agar dicabut. Dan juga kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, Anda juga jangan terus menjadi tangan-tangan represif yang memberikan arahan-arahan yang mengarah kepada bentuk anti Pancasila, karena berpuasa merupakan perintah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasar logisnya, dasar argumentasinya? Orang tidak bisa dan tidak boleh berbuka puasa bersama kecuali dasarnya dasar politik ketakutan, politik anti identitas dengan identitas yang benci kepada identitas Islam. Sebagaimana Rocky Gerung mengatakan bahwasanya sikap-sikap menyebut-nyebut politik identitas itu adalah bentuk ekspresi daripada orang-orang yang ketakutan dengan munculnya kekuatan arus politik Islam politik. Saya Alfian Tanjung menyampaikan pandangan ini sebagai pimpinan Taruna Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khilafah Channel dimanapun berada, yang sama-sama merindukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah terus memberkahi kita. Kita masih terus bersama dengan para narasumber, dan insya Allah sebentar lagi, sesaat lagi Kiai Haji Muhyiddin Junaidi bisa bergabung dengan kita. Sambil menantikan beliau bisa bergabung, ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sudah bergabung. Kiai, sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Gimana? Ya, Kiai, alhamdulillah sudah bisa bergabung dengan kita di acara Islamic Digest. Kiai, kita sedang membahas tentang irasionalitas negara yang makin merajalela. Kenapa? Ya. Mudah-mudahan tadi Kiai sudah mengikuti beberapanya, dan mohon izin saya langsung bertanya kepada Kiai. Yang pertama tentu MUI seperti biasa ada arahan untuk Ramadan. Nah, mungkin ada arahan dari Kiai yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Silahkan Kiai.
Pertama-tama memang sejak sebelum Ramadan kita sudah mengeluarkan himbauan dari Majelis Ulama Indonesia, khusus dari Dewan Pimpinan Harian MUI, di mana MUI mengimbau kepada semua umat Islam di Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia umumnya agar saling menghormati satu sama lain, khusus dalam bulan suci Ramadan. Seperti biasa bahwa kita memaksimalkan Ramadan ini untuk beribadah, bertafakur, bertadabur, bukan hanya meningkatkan kualitas ibadah ritual, tetapi juga ibadah-ibadah non-ritual atau ibadah sosial. Yang kedua, Ramadan ini adalah bulan untuk melakukan introspeksi diri, muhasabatun nafsi, sekaligus di 10 hari terakhir Ramadan seharusnya kita mengikuti suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW yang melakukan itikaf beserta keluarganya, bukan sebaliknya. Di 10 akhir Ramadan itu justru kita sudah kehilangan semangat untuk beribadah. Justru pada momentum, pada hari-hari terakhir itulah merupakan momentum terbaik bagi kita untuk meraih malam Lailatul Qadar. Nah, yang ketiga, ya masalah yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia ini semakin kompleks, semakin banyak, terutama ya berkaitan dengan pelanggaran, penyalahgunaan, abuse of power, itu semakin tidak terkendali, kebocoran di mana-mana. Jadi rasanya ini memang butuh apa yang kita bicarakan jauh-jauh sebelum hari, perlu adanya revolusi akhlak, bukan revolusi mental. Revolusi akhlak itu seluruhnya secara totalitas, karena kerusakan al-fasad itu sudah sedemikian dahsyat, ya mereka yang dianggap sebagai penegak hukum justru menyalahgunakan hukum. Mereka yang diberikan amanah untuk mengutip uang dari rakyat, pajak, justru sebaliknya mereka yang menyalahgunakan itu semua. Kayaknya sulit bagi kita untuk mempercayai lagi ya para pejabat di negeri ini, walaupun mungkin jumlah mereka tidak seberapa, tapi semakin hari semakin terkuat bahwa ya Allah perlihatkan kepada bangsa Indonesia bahwa proses pemilihan umum yang tidak adil itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang mengalami krisis moralitas, sehingga mereka tidak lagi berpikir untuk mensejahterakan rakyat dan anak-anak bangsa, tetapi hanya berpikir untuk diri mereka, untuk memperkaya mereka dan kroni-kroni mereka saja. Jadi ini yang ketiga ini, kita harus betul-betul punya satu suara ya, dari kasus yang sejak tahun lalu itu merebak ke publik, kasus Ferdy Sambo, kemudian ikuti dengan ya koleganya ya Ferdy Minahasa, Teddy Minahasa, itu ya semakin terkuat jelas betapa ya orang yang kita anggap sebagai penegak hukum justru sebaliknya, mereka yang merusak hukum
Mereka itulah yang sudah sangat jelas harusnya mendapatkan hukuman yang sangat berat agar ada efek jera. Jadi yang keempat, umat Islam, para tokoh, para pimpinan ormas ini seharusnya sudah bersuara lantang. Alhamdulillah ya, semua memang sudah menyemarakan, tetapi kelihatan rezim ini tidak peduli, tidak lagi mendengarkan suara tokoh, suara rakyat, dan suara umat. Sehingga agak sulit bagi kita kemana lagi kita akan mengadu. Apalagi terakhir, ya bagaimana konflik yang semakin frontal antara Menteri Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu semakin memperkuat dugaan bahwa tikus-tikus itu masih begitu banyak dan terlalu rakus ya. DPR ya tidak bisa lagi kita harapkan. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Rezim ya. Jadi tidak lagi. RUU Cipta Kerja ya kemarin itu mereka sahkan, padahal itu melanggar undang-undang ya. Nah, yang keempat ini rencana kunjungan timnas Israel untuk ikut di U20. Saya dan kawan-kawan dari beberapa ormas itu sudah bertemu dengan Duta Besar Palestina Pak Zuhair Al-Sum dan minta klarifikasi dari beliau tentang sikap beliau yang disebarluaskan di media seakan-akan beliau itu mendukung kehadiran timnas Israel ke Indonesia. Tapi tidak seperti itu. Sebetulnya beliau mengatakan bahwa Indonesia punya hak legitimate right untuk menentukan bisa atau tidaknya tim Israel ke Indonesia. Itu terus terang beliau mengatakan ya sebagai duta besar saya tidak berhak untuk melakukan intervensi kepada kebijakan dalam negeri Republik Indonesia ini. Tapi terus terang Israel adalah Israel, yaitu adalah negara penjajah yang sampai saat ini tidak mau mendengar, tidak mau patuh kepada begitu banyak resolusi Dewan Keamanan PBB. Ya kasus tepi barat ya, dan ini sangat memprihatinkan. Tepi barat yang sudah jelas-jelas itu seharusnya wilayahnya itu banyak milik Palestina, sekarang sudah 30% itu diambil lagi oleh Israel. Jadi saya kebetulan baru bulan yang lalu ke Al-Aqsa menyaksikan betapa sedihnya bangsa Palestina tinggal di negara sendiri tetapi tidak memiliki kebebasan untuk pergi saja di dalam negeri mereka harus punya izin. Ini memprihatinkan. Jadi kita umat Islam harus satu suara menolak kehadiran timnas Israel untuk perhelatan U20 di Indonesia. Karena apa? Pertama, karena memang sesuai dengan mukaddimah konstitusi kita yang masih menganggap bahwa Israel itu adalah penjajah. Yang kedua, kita tidak memiliki hubungan diplomatik. Kalau ada yang mengatakan pisahkan antara olahraga dengan politik, bohong itu ya. Ya, ingat pada saat bertanding tim Israel pasti menyanyikan lagu kebangsaannya dengan bangga. Mereka mewakili negaranya ya, dengan national anthem masing-masing, dengan bendera masing-masing. Dan yang ketiga, Israel ini kan sebuah negara yang tidak pernah patuh kepada
kepada PBB, resolusi PBB agar Israel menarik diri, mundur dari wilayah-wilayah yang dikuasainya 1967 dan 1973. Mereka nggak pernah mundur satu jengkal pun. Bahkan dataran tinggi Golan saja itu mereka sudah aneksasi secara resmi dan didukung oleh Amerika Serikat. Nah ini memang sebetulnya sikap Israel yang keras kepala itu disebabkan oleh double standar dari negara adik kuasa, terutama Amerika Serikat, karena adik kuasa ini selalu mensupport kebijakan Israel. Jadi kalau kita lihat bantuan militer kepada Israel itu kan $3 miliar lebih tiap tahun dari Amerika. Mesir $1 miliar ya. Jadi tanpa Amerika sebetulnya Israel tidak akan berani. Tapi karena Amerika selalu mendukung, ya, maka semakin jumawa Israel itu. Jadi kita mengatakan tidak kepada timnas Israel ke Indonesia. Nah alasan yang ketiga, pada tahun 2016 itu diadakan an extraordinary OIC Summit di Jakarta. Di mana dalam pertemuan khusus ya tentang negara-negara kerjasama Islam itu sepakat mengeluarkan final communique yang isinya jelas memboikot Israel. Ya, segala hal diplomasi, produk-produk Israel kita boikot. Nah berarti kalau sekarang ini kita mengizinkan mereka datang dan main di negara Indonesia, ya kita menelan air ludah kita sendiri. Ya itu jelas 2016. Dan kita lihat Bung Karno 2 kali menolak timnas Indonesia bermain dengan Israel. Ya demi apa? Demi menegakkan konstitusi kita. Jadi kalau sekarang ini rezim ini pura-pura budek, pura-pura nggak tahu ya ini memang sudah saatnya kita harus mengatakan no kepada rezim yang melanggar semua konstitusi, bikin aturan semaunya, tidak mau dengar saran dari masyarakat. Jadi sekali lagi ya kita di bulan Ramadan ini betul-betul tantangan semakin berat. Dan saya yakin kita masih tetap bisa sabar. Namun bisa saja nanti ada 2-3 orang ya sekelompok kecil dari anak-anak bangsa yang tidak mampu dan mengendalikan emosi dan bisa bertindak ya semena-mena. Itu jangan disalahkan karena mereka kan sudah menyuarakannya ke rezim ini, ke pemerintah ini, tapi pemerintah abai dan tidak merespon. Pemerintah itu maunya mereka saja yang didengar, seakan-akan negara ini adalah milik mereka dan mereka yang mengatur. Padahal ya kita butuh pihak yang mengontrol, butuh masukan. Demokrasi itu kan perbedaan pendapat. Ya perbedaan pendapat itu harusnya direspon oleh baik DPR, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah ini pemerintah sudah sangat arogan ya dengan sikapnya dan kita sangat sedih. Ya seakan-akan wujudul hukumah ka'adamiha. Adanya pemerintah seperti tiadanya. Mau ngadu kemana lagi? Ya, ke DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rezim. Bahkan beberapa kawan mengatakan bukan DPR Dewan Perwakilan Rezim, tapi Dewan Pengkhianat Rakyat. Ya saya pikir ya bisa saja, itu sah-sah saja kita mengatakan seperti itu karena kekecewaan demi kekecewaan dari masyarakat dan sudah disampaikan tidak direspon. Baik, Kiai. Kiai Muhyiddin Junaidi,
Pemirsa Khilafah Channel yang berbahagia, beliau tadi cukup panjang lebar menyampaikan, saya mencatat 3 poin. Yang pertama adalah himbauan MUI menghadapi Ramadan, kemudian yang kedua keprihatinan MUI terhadap situasi dan kondisi hari ini. Bahkan keprihatinan ini juga tidak hanya pada dunia Islam di dalam negeri tapi juga luar negeri. Dan pernyataan ini tadi sebenarnya saya juga ada pertanyaan yang ternyata sudah terjawab dengan uraian yang panjang lebar dari Kiai. Jadi Kiai tahan dulu, saya akan berpindah dulu kepada yang ada di studio. Mudah-mudahan masih ada waktu ya, panitia? Masih, baik. Pak Kiai tahan sebentar ya. Saya berpindah dulu kepada Kiai Rohmat S. Labib. Tadi mendengar uraian panjang lebar dari Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, nampaknya memang kita bukan sekedar tidak sedang baik-baik saja, tapi jauh daripada itu kita sedang mengalami krisis yang luar biasa. Kita ingin kembali kepada semangat Ramadan. Tadi beliau juga menyebutkan tentang Ramadan. Ramadan itu kan intinya 2 hal. Kalau kita lihat dari ayatnya itu tentang iman dan tentang amal soleh di bulan Ramadan. Yang di ujungnya nanti kita akan mendapatkan gelar ketakwaan. Dan ini berlangsung sebulan penuh. Kita belum mulai, kita baru mulai, tapi kita sudah memulainya dengan irasionalitas yang tadi disampaikan itu. Ada situasi kontradiksi juga antara apa yang dilakukan dengan suasana yang harusnya dibangun di bulan Ramadan. Menurut Kiai, apa yang harus kita lakukan ini? Sebentar, sebelum kita bicara pada apa yang harus kita lakukan, saya ingin mempertegas beberapa pernyataan tadi saya tentang irasionalitas tadi, dan kemudian saya menyambung apa yang disampaikan oleh Kiai Muhyiddin tadi tentang beberapa hal. Jadi tadi saya katakan ciri yang paling menonjol dari sebuah cara berpikir yang irasionalitas itu adalah kontradiksi antara satu hal dengan hal yang lain dalam pemikiran itu. Maka ketika ada terjadi kontradiksi, maka bisa kita pastikan semua salah atau kalaupun ada benar maka satu saja itu. Nah, cara berpikir yang kontradiktif ini sebenarnya yang tadi disebut di awal bahwa berkembang di negeri ini. Nah, tadi saya katakan juga sebenarnya kebijakan itu kan sebenarnya berasal dari pemikiran. Kalau pemikirannya sudah salah, irasionalitas, kontradiktif, ya hampir bisa dipastikan kebijakan, peraturan dan segala macam yang muncul dari itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan justru menimbulkan persoalan. Nah, gitu. Nah, saya ingin berikan contoh tadi apa yang saya sampaikan tadi itu gini. Misalnya tentang tadi yang disebut Kiai Muhyiddin tentang Israel ya. Pemerintah mengatakan kami mendukung Palestina, tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi pada saat yang sama bisa menerima negara perwakilan negara penjajah untuk ada di sini. Terus ini kan berarti kontradiktif. Di satu sisi mendukung kemerdekaan, pada sisi yang lain membiarkan negara penjajah, negara perampas untuk bisa luasa bertanding ini disambut layaknya, diperlakukan disambut layaknya tamu gitu. Di mana letak dukungannya itu? Itu kan kontradiktif. Di satu sisi misalnya di dalam konstitusi disebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka kalau konsisten dengan itu berarti juga tidak akan berhubungan, tidak akan mendukung dan segala macamnya dengan negara penjajah gitu. Ketika memberikan kesempatan bagi negara penjajah, negara pengambil, perampok, perampas tanah di Palestina, itu berarti kan sebenarnya memberikan dukungan bahwa negara ini ada, negara itu sesuatu yang real. Nah, pasti akan seperti itu, terjadi kontradiksi-kontradiksi itu. Contoh lagi misalnya kalau kita lihat ya secara lebih luas tadi tentang undang-undang Ciptaker gitu ya, itu kan sebenarnya muncul dari hal yang kontradiksi ya. Dan itu sebenarnya tidak hanya di undang-undang Ciptaker, misalnya gini, hampir di semua undang-undang, bahkan bisa dikatakan semua diawali dengan menyebut Tuhan yang Maha Kuasa, gitu. Nah, berarti kan sebenarnya seolah-olah pembuatan undang-undang itu melibatkan Tuhan. Kalau melibatkan Tuhan kan berarti mestinya harus bertanya kepada Tuhan. Nah, kalau dia Islam, Tuhannya itu Allah. Betul. Gitu. Melibatkan Allah dalam membuatkan peraturan itu kan berarti bertanya kepada aturan Allah. Mestinya kan seperti itu.
gitu. Kalau kemudian tidak bertanya kepada Allah, maka itu inkonsisten, itu bertentangan. Berarti ada yang kosong, yang omong kosong saja, hanya omongan saja, gitu. Sumpah jabatannya pun. Nah, seperti misalnya seorang, jadi tadi saya katakan kalau seorang Muslim, gitu, berarti ketika bicara tentang Tuhan adalah Allah, melibatkan Allah dengan menyebut nama Tuhan, nama Allah, berarti kan semestinya setiap peraturan yang dibuat itu harus lahir dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian tidak lahir sama sekali, bahkan tidak, jangankan disebut, jangankan disentuh, gitu, sama sekali tidak dilihat, tidak dipikirkan, bagaimana mungkin di akhir lalu kemudian dengan menyebut nama Tuhan, gitu. Misalnya juga dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau berdasarkan itu artinya ketuhanan berarti apa? Ya, artinya mestinya kalau konsisten dengan itu, semua peraturan hukum didasarkan kepada kehendak Tuhan, hukum Tuhan, begitu mestinya. Ketika itu tidak terjadi, Tuhan sama sekali tidak dilibatkan dalam buat aturan, itu hanya menggunakan akal dan hawa nafsu semata, maka sebenarnya omongan itu tidak nyata, tidak real, alias kontradiktif dengan apa yang dilakukan. Nah, itu yang irasionalitas, ya, inkonsistensi dan segala macamnya. Nah, makanya saya tadi katakan sebenarnya di awal tentang kalau disebut dengan sistem pendidikan itu, yaitu merusak seperti tadi. Ya, misalnya diajarkan di sekolah, agama itu penting, agama itu menjadi dasar kehidupan segala macamnya. Tapi nyatanya di sekolah, ya pelajaran agamanya diajarkan dalam 2 jam dalam seminggu misalnya, itu tidak diunaskan sehingga tidak dianggap sebagai pelajaran yang penting sebagaimana pelajaran-pelajaran yang lain. Itu kan sebenarnya kontradiksi. Cara berpikir kontradiksi ini sebenarnya yang memunculkan aneka masalah, gitu. Dan menjadi masalah kalau itu sudah menjadi kebiasaan, dan menjadi masalah kalau kemudian kebiasaan itu sudah mewabah di sebuah negeri. Nah, itu. Nah, maka kalau tadi pertanyaannya gimana kita kemudian mengembalikan ini, ya berarti harus mengajak kepada umat membuat satu cara berpikir yang konsisten, gitu. Yang konsisten itu mulai dari dasarnya, cabangnya sampai cabang-cabang itu konsisten dengan dasarnya itu, gitu. Nah, ketika itu kemudian konsisten, maka akan menghasilkan pemikiran yang rasional, kebijakan yang rasional, masyarakat yang rasional, dan hasilnya pun adalah kebaikan. Nah, kalau saya sempat baca tadi di awal, sebenarnya ketika pemikiran apapun yang tidak dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka akan dapati berbagai macam ikhtilafan katsira, akan dari kontradiksi-kontradiksi itu. Jadi pasti itu. Maka setiap peraturan undang-undang yang tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan Islam, itu pasti akan terjadi kontradiksi, inkonsisten segala macamnya. Tapi akan berbeda kalau menggunakan Quran, menggunakan hadis, menggunakan Islam. Karena dari Allah SWT yang alimul ghaibi wasyahadah, maka tidak akan ada terjadi inkonsistensi, tidak akan terjadi kontradiksi, dan bahkan itulah yang pemikiran, ide, keputusan yang benar, gitu. Nah, begitu Ustaz Karepet, sebelum menjawab pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Kiai. Saya diingatkan oleh panitia, ini masih ada waktu sedikit lagi. Oh, sudah angkat tangan panitia. Nampaknya kopi sudah habis ini. Saya kembali dulu ke Kiai Muhyiddin Junaidi. Baik, karena kita di penghujung perbincangan kita ini, hadirin yang berbahagia, kalau boleh disimpulkan agak cukup banyak ternyata, tetapi intinya adalah semua bermula dari pemikiran, ya, pemikiran yang benar, pemikiran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah ada penjaminan bahwa pemikiran yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimbulkan banyak sekali kontradiksi dan apa yang kita terjadi pada saat ini. Pak Kiai masih bersama dengan kami? Pak Kiai Yes, siap. Ya. Mudah-mudahan juga menyimak tadi perbincangan kita yang terakhir, ya. Pak Kiai, ini mohon maaf kepada semua pembicara juga, barangkali ini bisa disebut sebagai closing statement. Intinya yang pertama, menghadapi situasi seperti sekarang, dan kita juga sangat berharap agar Ramadan ini berlalu tanpa
atau tidak sia-sia untuk kita semua. Jangan sampai kita justru disibukkan dengan persoalan-persoalan yang inkonsistensi seperti ini. Mungkin ada nasihat-nasihat dari Kiai kepada kita semua agar Ramadan intinya tidak berlalu dengan sia-sia. Silakan Pak Kiai. Ya, pertama kepada umat Islam di Indonesia. Ramadan 1444 Hijriah ini harus dijadikan momentum terbaik karena kita sudah berada di persiapan tahun politik ya 2023-2024. Maka kewajiban bagi para tokoh, bagi ulama, fuqaha itu untuk menjelaskan tentang ya perlunya umat Islam berpolitik sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Ya jangan takut nanti kita dituduh macam-macam. Ya namanya politik identitas itu adalah sebuah kewajiban bagi kita umat Islam dimanapun berada. Karena dengan politik identitas itu maka kita bisa melakukan banyak hal. Dan politik identitas secara historis, secara faktual itu ternyata berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Islam itu kuat, ya'lu wa la yu'la alaih. Yang kedua, 2024 tahun politik berarti kita ingat satu abad yang lalu 1924 daulah khilafah Islamnya itu jatuh. Nah, momentum satu abad lamanya ya kita dikoyak-koyak dan jumlah umat Islam walaupun terus bertambah banyak tetapi dauruhum qalil, peran mereka sedikit. Oleh karena itu 2024 itu tidak boleh kalah lagi. Kalau kalah lagi itu kita akan menyesal. Maka kata Nabi, orang Islam itu tidak boleh jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Yang terakhir kepada pemerintah, kami dan kita ini anak-anak bangsa bukan anti pemerintah, tapi kami itu mengingatkan pemerintah agar mereka melaksanakan kebijakan itu sesuai dengan konstitusi dan aturan main. Jadi kritik kami itu harusnya dilihat dalam perspektif bagian daripada sense of responsibility, sense of belonging kami anak-anak bangsa umat Islam yang ingin menyaksikan negara ini negara yang kuat, negara yang maju, negara yang berdaulat, ya, negara yang bermartabat. Yang terakhir, ya terus terang saja dunia global saat ini dinamikan oleh begitu banyak hal. Kita fokus sajalah kepada Israel. Israel itu sangat berkepentingan terhadap Indonesia dan berharap banyak agar Indonesia mengikuti langkah 8 negara Arab yang sudah membangun hubungan diplomatik dengan Israel dan 15 negara Muslim yang sudah membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau Indonesia mampu dilunakkan, ya sudah. Nah itu wassalam, istilahnya Israel sudah dengan mudah dia mengacak-ngacak dan mengobok-ngobok dunia Islam. Nah terakhir kepada para tokoh di Indonesia, kita harus punya sikap yang sama. Jangan menjadi orang-orang munafikun dan pengkhianat. Ada tokoh yang membolehkan tim Israel masuk ke Indonesia dengan alasan ini dan itu. Nah ini perlu dipertanyakan statementnya. Kalau saya melihat statement-statement seperti itu hampir mirip dengan kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori Tel Aviv Payroll in Indonesia. Ya, Tel Aviv Payroll di Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak boleh kendor, tidak boleh pesimis, kita harus
optimis. Ya, sekali kita menolak kehadiran Israel, kebiadaban Israel, maka kita akan terus bersama-sama dengan komunin anak-anak bangsa yang lain. Alhamdulillah sudah semakin banyak yang menolak, dan kita yakin kita akan memenangkan pertarungan ini, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kiai, terima kasih atas nasihatnya yang sangat berharga buat kita semua. Dan itu tadi adalah closing statement dari beliau untuk kita semua. Masih ada 2 tokoh di samping kiri saya yang akan saya mintai juga closing statement. Silakan mulai dari mana dulu nih? Ustaz Ismail ya, saya kira ya. Silakan Ustaz. Kita ini baru akan merasakan hidup di dalam sebuah negeri yang rasional, konsisten itu jika dipimpin oleh orang yang rasional dan orang yang konsisten itu, dan diatur dengan sistem yang rasional dan sistem yang konsisten itu. Selama tidak dipenuhi 2 syarat tadi itu, irasional itu akan terus terjadi, itu inkonsistensi itu akan terus terjadi. Konsistensi yang sangat nyata itu kan beda jauh antara apa yang dinyatakan di dalam kesadaran kemerdekaan yang tersebut di dalam pembukaan konstitusi UUD 45 itu, bahwa negara ini disadari merdeka atas berkat rahmat Allah. Jadi merdeka itu disadari atas berkat rahmat Allah. Tidak mungkin dibaca Allah di situ. Tetapi dalam faktanya negeri ini diatur tidak sesuai dengan ketentuan Allah yang telah memberikan kemerdekaan gitu. Kan itu jadi nggak konsisten kan, nggak rasional gitu. Karenanya maka sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa konsistensi itu hanya akan mungkin jika negeri ini diatur dengan aturan yang konsisten dan pemimpinnya tunduk juga pada aturan yang konsisten. Dan di negeri ini atau di dunia ini tidak ada aturan yang konsisten kecuali aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tadi sudah disebut oleh Ustaz Labib bahwa salah satu ciri dari Al-Quran itu ya konsistensi itu. Makanya kemudian Allah kan semacam menantang kita kan, afala yatadabbarun Al-Quran, apa engkau tidak mengkaji Al-Quran walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsiran. Nah ayat ini surat An-Nisa ayat 82 ini sempat menarik perhatian Gary Miller, seorang ilmuwan, persisnya seorang matematikawan yang juga seorang pendeta yang dalam usahanya untuk meyakinkan jamaahnya di gerejanya itu, dia berusaha untuk mencari kelemahan Al-Quran. Lalu dia membaca ayat ini, dia seperti seolah-olah mendapatkan cara atau mendapatkan jalan untuk mencari kelemahan Al-Quran, ya cari saja perselisihan atau kontradiksi di dalamnya gitu. Dia melakukan riset panjang, kurang lebih sekitar 5 tahun, ini cerita sudah sangat lama, 1973. Lalu apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan itu alih-alih kelemahan Al-Quran justru yang dapatkan kekuatan Al-Quran. Mengapa? Karena dia sama sekali tidak menjumpai perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain. 5 tahun dia melakukan riset. Bahkan juga dia tidak menjumpai perselisihan antara ayat Al-Quran dengan sains modern. Jadi salah satu yang dia jadikan perhatian itu adalah fase-fase pertumbuhan janin yang disebut di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 itu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin dan seterusnya. Itu dia kaget, dia mengatakan bahwa ternyata apa yang disebut dalam Al-Qur'an fase-fase pertumbuhan janin dari nutfah khalaqah alaqah mudghah idhamah itu dibenarkan oleh ilmu kedokteran modern. Akhirnya apa? Dia bukan balik ke jamaahnya, dia akhirnya masuk Islam. Abdullah Wahid Omar itulah nama dia, yang kemudian menjadi seorang pendakwah yang terkemuka di Amerika bagian utara. Nah, jadi apa yang dialami atau yang ditunjukkan oleh Gary Miller itu menunjukkan kepada kita bahwa
konsistensi itu hanya ada di dalam Al-Quran gitu. Al-Quran itu konsisten sekali, dia tidak pernah inkonsisten. Karena dia konsisten maka pasti rasional, tidak mungkin irrasional gitu. Dan siapa saja yang berpegang kepada Al-Quran maka dia akan menjadi pribadi yang konsisten dan pribadi yang rasional gitu. Dan siapa saja yang tidak berpegang pada Al-Quran itu pasti tidak konsisten dan pasti tidak rasional. Jadi rumusannya begitu saja. Jadi kalau kita sekarang menyaksikan irrasionalitas itu ya karena memang tidak memegang Al-Quran gitu. Ini negeri kan hanya menempatkan Al-Quran itu sebagai pajangan kan, sebagai bahan perlombaan. MTQ ada terus setiap tahun itu, mulai dari tingkat kecamatan sampai bahkan tingkat desa sampai ke nasional. Tapi isinya kan diabaikan, ya kan? Dan itulah yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai mahjuro. Ya, disampaikan kepada Allah, inna qaumit takhudu hadzal qur'ana mahjuro. Jadi Al-Quran tapi tidak dibaca, dibaca tapi tidak ditadaburi tapi tidak diamalkan, ya. Diamalkan tapi diperangi malah, itu diperjuangkan malah dicegah. Nah itu menunjukkan bahwa ini negeri jauh dari Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran pasti inkonsisten. Bilangnya katanya pro rakyat tapi aturannya pro penindas rakyat itu, ya kan? Namanya cipta kerja, tapi sebenarnya cipta investasi. Gitu. Nah itu anunya, gitu. Katanya ini itu untuk hidup sederhana, tapi yang bersangkutan hidup dalam gelimbang kemewahan dan seterusnya. Katanya itu kita tidak boleh, macam-macam lah kalau mau gini kan. Nah, maaf, sebagai penutup karena itu maka memang kita ini harus tamasuk bil Quran. Makanya disebut dalam Al-Quran itu waman tabi'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat. Itu inkonsistensi irrasional itu kan sebenarnya bentuk dari kesesatan berpikir, kesesatan bertindak, dan itu kemudian menimbulkan kecelakaan gitu. Kalau dia sendiri tidak konsisten, tidak rasional, itu yang celaka dia saja, ya kan? Rem itu kan mesti diinjak itu. Kalau ini kan, coba kalau nggak konsisten itu harusnya berhenti, dia malah tekan gas, itu pasti celaka. Itu banyaklah contoh-contoh sederhana itu, ya. Jadi celaka hanya dia. Tetapi kalau dia itu bawa gerbong, itu sak kereta itu celaka. Kalau dia bawa pesawat, pesawat. Tapi kalau dia bawa negara, bayangkan itu, negaranya celaka. Itu sesat dan celaka. Jadi bahaya sekali. Karena itu ini memang tidak boleh dibiarkan. Harus dihentikan dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, dengan dakwah, dengan perjuangan. Jadi poinnya di situ tuh, melihat ini semua, ya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Ismail. Dan sekarang kita lanjutkan ke Kiai Romhat Eslabib. Silakan. Iya. Saya melanjutkan tentang konsistensi tadi, ya. Ketika seseorang mengaku dirinya beriman pada Quran, maka berarti apa? Konsistennya adalah dia mau mengerjakan Quran, gitu. Kalau ditanya kamu yakin tidak dengan Quran, tapi kemudian tidak mau menerapkan, maka akan munculkan pertanyaan, di mana keyakinan kamu, gitu. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam Quran itu misalnya disebutkan model orang seperti itu ada. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu? Ya, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka itu menginginkan justru berhukum kepada taghut. Yani kullu hukmin min ghairi hukmillah. Jadi setiap hukum yang bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini ada Al-Quran itu mengungkap kontradiksi sifat.
Ya, mereka mengaku beriman kepada Quran, sementara justru faktanya dia mengikuti yang lain yang bukan Quran, gitu. Nah, tentu ini dipertanyakan, bahkan diingkari oleh ayat ini dengan menggunakan kalimat tanya. Istifham itu istifham inkari sebenarnya, kalimat tanya yang memberikan pengingkaran bahwa mereka tidak beriman, gitu. Dan kalau kita lihat ayat berikutnya, mereka itu disebut orang munafik. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka itu siapa? Mereka itu orang yang disebutkan dalam ayat sebelumnya tadi, orang yang mengaku beriman tapi tidak mau menerapkan, mengaku beriman pada Quran, tidak mau menerapkan Quran. Apabila dikatakan kepada mereka ta'alu ila ma anzalallahu ila rasuli, marilah kita menuju atau mengikuti apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul. Ra'aital munafikin, maka kamu akan melihat munafikin. Munafikin yang dimaksud adalah hum, yakni kilalahum tadi, kepada mereka. Berarti orang yang disebut dalam ayat sebelumnya itu adalah orang munafik. Orang munafik itu mengaku dia beriman, hatinya tidak beriman. Ya suduna enggak sudah, maka mereka akan berpaling dari kamu dengan berpaling, atau bahkan mereka mencegah yang lain untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sedikit yang menegaskan apa yang dikatakan oleh Pak Yai Muhyiddin tadi tentang penolakan kita kepada Israel, gitu. Jadi orang yang menerima atau menerima kesebelasan datangnya ke Israel tadi misalnya, itu perlu ditanya balik, gitu. Kamu beriman enggak dengan Quran? Gitu. Kalau dia mengatakan beriman, ya berarti konsisten dengan apa yang disebutkan Quran. Apa disebutkan? Innama yanhakum anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Jadi sesungguhnya Allah SWT melarang kalian untuk mengangkat wali. Siapa? Wali orang-orang yang memerangi kalian karena agama, mengusir kalian dari negeri mereka, dan membantu pengusiran itu. Nah, ayat ini tuh kalau kita lihat yang disebut ayat ini pas ke Israel. Mereka qatalukum, memerangi kalian fiddin, karena agama. Jelas mereka melakukan perang. Kum untuk kepada siapa? Tentu ketika disebutkan kum kamu itu ya kamu semua orang muslim. Maka ketika ada sebagian muslim diperangi, ya mestinya orang Islam itu termasuk yang dilarang untuk mengangkat mereka sebagai wali, tidak bisa dibedakan. Itu kan muslim di Palestina. Nah, pertanyaannya kamu muslim apa? Karena yang disebutkan Quran itu kum, orang muslim semua. Tidak dibedakan antara muslim Indonesia, muslim Palestina dan segala macamnya. Kemudian disebutkan wa akhrajukum min diyarikum, mengusir kalian dari negeri kalian. Ini yang terlaku oleh Israel. Dia datang, orang-orang Israel itu datang ke Palestina, mereka mengusir orang-orang muslim Palestina keluar dari negeri mereka, sebagian masih ada, lalu kemudian didirikan negara di situ. Jadi sebenarnya negara Israel itu melebihi penjajahan. Kalau penjajahan itu dia punya negara, yang negara itu kemudian diluaskan wilayahnya menjadi negara-negara koloni. Kayak misalnya Belanda, dia punya negara di Belanda sana, negara namanya imperialisme. Lalu kemudian dia melakukan penjajahan, mencari daerah-daerah koloni, kolonialisme. Daerah negara koloni itu ambil kayaknya dibawa ke Belanda sana. Tapi yang dilakukan oleh Israel itu, dia sebelumnya tidak punya negara. Datang ke negeri milik Palestina, milik kaum muslimin, lalu kemudian dia mengusir penghuninya, didirikan negara di sana. Jadi melebihi dari penjajahan. Wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum, dan mereka membantu untuk mengusir dari pengusiran itu. Angkawallahum, untuk menjadikan mereka sebagai wali, yakni memberikan wala kepada mereka. Nah, ayat-ayat ini kalau kemudian mereka yang konsisten dengan Quran, percaya dengan Quran, mestinya tidak akan ada kalimat misalnya ini kan kesebelasan, ini urusan olahraga, ini bukan urusan politik dan segala macamnya. Karena dia orang yang mengaku beriman kepada Quran. Bahkan Quran mengatakan wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Siapa yang mengangkat mereka sebagai wali, maka mereka adalah orang-orang zalim. Zalim itu apa?
Dolim itu ad-dulmu adalah wad'us syai'i fi ghairi mawadhi'i. Orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dolim. Jadi kalau misalnya meletakkan atau menjadikan musuh sebagai kawan itu dolim. Sebagaimana meletakkan kawan kepada menjadi musuh. Nah dia itu jelas-jelas musuh. Bagaimana kamu sambut sebagai tamu, kamu jamu, kamu jamin keamanan mereka dan seterusnya. Kamu tonton sepak bolanya, kamu keploi mereka dan seterusnya. Bagaimana mungkin ada orang-orang mukmin yang mereka itu seperti itu? Nah, kalau menggunakan bahasa Rasulullah itu kan umat Islam itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau ada bagian tubuh dicelakai, maka bagian tubuh lain akan merasa celaka juga gitu. Kalau ada bagian tubuh yang kemudian tidak merasakan seperti itu, maka diragukan. Misalnya gini, kalau ada kaki terantuk batu, maka otomatis yang merasa sakit kaki, tapi yang berteriak adalah mulut. Tapi kalau kemudian terantuk dus, lalu kemudian mulut berkata, alhamdulillah, kapokmu kapan? Nah misalnya, ini tentu perlu diragukan, ini jangan-jangan mulut orang lain yang nempel di tubuh orang itu. Nah, dan juga ada bagian kaum muslimin yang ketika muslim dibunuh, diusir oleh mereka justru membantu kepada mereka yang bunuh, mengusir kaum muslimin. Jangan-jangan dia sebenarnya adalah bukan bagian dari kaum muslimin, dia bagian dari orang mengusir kaum muslimin tadi. Nah, ini kalau cara berpikir konsisten, berpikir yang lurus seperti yang diperintahkan Quran tadi. Nah kalau nggak konsisten ya sudah pasti ada yang salah, ada yang bermasalah gitu. Jadi mengaku beriman kepada Quran, tidak menerapkan Quran, ya berarti sebenarnya pengakuan beriman Quran itu patut diragukan. Nah begitu Ustaz Karibit. Baik, Masya Allah, ini kalau sebenarnya kalau mengikuti perasaan dan pemikiran ini harusnya langsung terus ini. Kalau di televisi kan ini terus berlangsung sampai subuh ini, sampai acara sahur dan seterusnya. Tapi di studio nampaknya tidak bisa diperpanjang karena kopi juga makin lama makin tipis ini ya. Ini bukan kode keras ya, ini cuma memberikan penggambaran kopi yang sudah sangat tipis. Baiklah pemirsa Khilafah Channel, nampaknya saya tidak bisa berpanjang kata lagi, dan tadi satu garis merah atau benang merah yang bisa kita ambil dari 3 narasumber dan 3 tamu tadi adalah tentang konsistensi. Konsistensi itu hanya ada pada aturan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala ini pasti rasional, dan orang yang mengikutinya juga pasti akan konsisten dengan rasionalitas yang seharusnya. Dan hanya pemimpin yang konsisten dengan aturan yang konsisten juga, maka dia bisa membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Tetapi sebaliknya kalau tidak konsisten, yang kita terjadi selama ini, yang ada di samping kita ini adalah situasi yang kita alami. Karena itu saya mohon izin kepada para narasumber untuk membawakan pantun ya. Ini pantun yang saya paksakan karena kalimatnya cukup panjang ini pantun paksaan pada malam ini. Bunga mawar, bunga melati, bunga wijaya kusuma ya. Mari terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadikan Ramadan momentum terbaik untuk kembali pada jati diri Islam yang kafah agar mendapatkan sa'adah dunia dan akhirat. Itu saja mungkin pantunnya, meskipun tidak pas kita pas-paskan saja karena waktu juga sudah malam. Terima kasih pada semua narasumber yang sudah bergabung mencerahkan pemikiran dan perasaan kita semua pada malam hari ini, dan semoga Allah terus menjaga beliau-beliau ini dengan penjagaan yang penuh dengan keberkahan. Dan kepada pemirsa Khilafah Channel, sampai jumpa pada edisi Islamic Digest pada edisi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.